Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang bersemangat dalam Kristus, hidup yang penuh kemenangan. Amin ya. Nah saudaraku, hati-hati dengan patah semangat. Karena untuk menjadi seorang pemenang dalam Kristus, kita harus tetap hidup bersemangat ketika menghadapi tantangan dan masalah apapun juga. Karena masalah dan tantangan pasti akan datang dalam kehidupan kita di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita mau tetap hidup bersemangat dalam Kristus. Amin ya. Nah saudaraku, dalam Amsal 17 ayat 22 ya, ayat yang sangat terkenal ini berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah saudaraku, ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita, dengan kegembiraan. Karena inilah yang membuat hidup kita kuat. Inilah yang membuat hidup kita sehat. Kegembiraan dalam hidup kita pastinya dapat terjadi bila kita sungguh-sungguh berserah, percaya dan bersandar sepenuhnya kepada kasih Tuhan Yesus dan pimpinan Tuhan Yesus. Amin ya. Ayat ini juga berkata bahwa semangat yang patah itu dapat mengeringkan tulang. Jadi artinya saudaraku, tulang yang kering adalah pastinya tulang yang tidak sehat. Tulang yang tidak sehat membuat hidup kita juga tidak sehat. Nah di dalam Ayub 17 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, semangatku patah kata Ayub, umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Nah saudaraku, ini adalah pengalaman Ayub ketika dia patah semangat saat menghadapi penderitaan sakit penyakit yang begitu berat. Juga kehilangan anak-anaknya dan harta bendanya dan semua bisnis usahanya. Dan sahabat-sahabatnya bukan menguatkan Ayub, malahan mengejek Ayub, menyalahkan Ayub. Maka Ayub saudaraku menjadi putus asa kata firman Tuhan. Dia semangatnya patah. Dia berkata saudaraku, bagi dia sekarang sudah tersedia kuburan. Dia ingin mati saja. Karena apa? Sudah patah semangat. Nah karena itu saudara, marilah kita tetap hidup bersemangat di dalam Kristus. Apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini mungkin. Atau problema, masalah saudaraku. Mungkin kita sedang menghadapi saudaraku pada saat ini tekanan hidup yang begitu berat. Nah saudaraku, supaya kita sehat, supaya kita dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita, serahkan itu semua kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini saudaraku, saya ingin menyampaikan dua kebenaran dari firman Tuhan, bahwa kita harus tetap hidup semangat di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus. Karena inilah hidup yang dipenuhi dengan berkat-berkat kemenangan, berkat sukacita, berkat-berkat kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Amin ya. Inilah dua kebenaran itu saudaraku. Yang pertama, untuk tetap hidup yang bersemangat dalam Kristus, kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya yang menjadi kekuatan kita. Mengandalkan Tuhan, Tuhan Yesus sepenuhnya. Dalam Amsal saudaraku pasal 18 ayat 10 dan 14 firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Untuk dapat hidup bersemangat senantiasa yang akan mendatangkan berkat bagi kita, kekuatan, kesehatan, sukacita saudaraku, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhanlah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan bagi kita.
saat menghadapi masalah, saat menghadapi problema, sakit penyakit, masalah ekonomi, bisnis, keuangan, masalah keluarga, suami istri, anak-anak, kesulitan apapun juga. Saat kita menjadi orang yang bersemangat dalam Tuhan Yesus, maka kita dapat menanggung setiap penderitaan, setiap tantangan, setiap problema, apapun juga yang datang kepada kita. Percayalah. Jadi firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 14a berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin ya. Jadi bila hidup kita dipenuhi dengan semangat pastinya dalam Kristus, saudaraku, maka penderitaan apapun yang datang kepada kita, problema apapun yang datang kepada kita, pasti kita sanggup menanggungnya bersama dengan Kristus Tuhan kita. Dan kita bisa menang menghadapi setiap masalah problema itu. Percayalah saudaraku. Mungkin pada saat ini saudaraku ada di antara kita yang sedang menghadapi penderitaan ya. Atau masalah problema yang begitu berat. Sekali lagi mari datang kepada Kristus. Dan mohonlah pertolongan daripadanya untuk memberikan kepada kita semangat yang baru. Semangat yang baru. Sehingga kita dapat menanggung setiap penderitaan, setiap masalah, problema, tekanan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Percayalah, karena firman Tuhan berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Saudara, itulah kebenaran yang pertama. Yang kedua, saudaraku, untuk dapat hidup yang bersemangat dalam Kristus, kita harus apa? Harus senantiasa berharap dan menanti-nantikan Tuhan untuk memberikan semangat dan kekuatan yang baru kepada kita. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, ayat yang luar biasa ini saudaraku, sangat menguatkan, berkata, Dia atau Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna. Saudaraku, teruna ini bisa disebut juga sebagai tentara-tentara. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin saudaraku ya. Jadi Tuhan adalah sumber kekuatan baru. Tuhan adalah sumber semangat yang baru. Karena itu senantiasalah setiap hari kita berharap kepada Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Menanti-nantikan Tuhan dalam doa, dalam penyembahan, dalam saat teduh kita. Saat kita membaca firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita semangat yang baru. Kekuatan yang baru untuk apa? Hidup berkemenangan. Di sini dikatakan saudaraku dalam Yesaya 40 tadi ayat 29 sampai 31. Orang-orang muda bisa menjadi lelah dan lesu. Bahkan teruna-teruna atau tentara-tentara. Teruna-teruna bisa jatuh tersandung. Tetapi kata firman Tuhan, orang-orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan seumpama burung raja wali yang perkasa yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tidak ada kelelahan saudaraku. Karena Tuhan memberikan kekuatan dan semangat yang baru kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin ya. Saudaraku, jadi inilah dua kebenaran dari firman Tuhan yang dapat kita pelajari saat ini, bahwa kita harus tetap hidup semangat dalam Kristus, karena inilah hidup yang dipenuhi dengan berkat kemenangan dan berkat kesehatan baik jasmani maupun rohani. Amin ya. Jadi untuk dapat hidup bersemangat dalam Kristus, kebenaran yang pertama kita harus hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya yang menjadi kekuatan kita. Dan kebenaran yang kedua, kita harus senantiasa berharap, menanti-nantikan Tuhan untuk memberikan
semangat dan kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31 saya bacakan lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, saat kami menanti-nantikan Engkau, saat kami datang menyembah Engkau, saat kami datang melayani Engkau, saat kami datang untuk belajar firman-Mu, Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Kami akan terbang seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kami berlari dan tidak menjadi lelah. Kami berjalan dan tidak menjadi lesu. Karena Engkau memberi kekuatan kepada kami. Berkati Tuhan siapapun yang melihat dan mendengarkan Morning Spirit ini supaya diberi semangat yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber semangat dan kekuatan yang baru kepada kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.